Untuk semuanya yang menonton di sini, saya ingin permasalahan ini menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Bahwasanya beberapa peserta pemuda pelopor yang ada di Provinsi Jambi merasa adanya dugaan kecurangan. Dan bisa dikatakan mereka ini peserta-peserta yang tidak dipanggil di Zoom meeting merasa di-prank nih secara berjemaah oleh Dispora Provinsi Jambi. Ya, kepada kepala dinas terkait saya meminta dan memohon ini ditelusuri secara seksama ya. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana bisa perlombaan belum dimulai, presentasi belum dilakukan ke seluruh peserta yang ada, karena saya nggak tahu apakah kekurangan anggaran atau gimana. Penilaiannya hanya dilakukan dengan melihat proposal tanpa melakukan presentasi online. Oke. Dan tahu-tahunya nama pemenang sudah di-SK-kan dan sudah ditandatangani oleh Bapak. Pertanyaannya, kok bisa seperti ini, Pak? Dan ini keluh kesah dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi ya, yang merasa pemuda pelopornya dirugikan. Dan mungkin saya akan bahas di channel YouTube For Creative Space beserta Zoom meetingnya. Saya semalam sudah record Zoom meeting yang dilakukan oleh saya pribadi ke beberapa teman-teman yang ada, teman-teman pemuda pelopor di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi ini. Berikut videonya, teman-teman. Ini mengingat waktu juga ya, teman-teman. Baiknya kita record dulu. Tapi nanti buat teman-teman yang di sini yang belum join, nggak apa-apa. Nanti kita mention aja beberapa orang yang dianggap dan dirasa dirugikan di sini ya. Karena di satu sisi kita semuanya di sini tuh tanya kenapa proses seleksinya tidak transparan gitu ya Bang Kayu. Dan di sini juga ada orang, beberapa peserta yang merasa di-prank secara berjemaah. Em, Sebenarnya sudah saya undang di em, Zoom, di beberapa orang sudah dihubungi, tapi ada beberapa yang belum bisa dan tidak. Saya mention juga yang pertama itu ada eh, ya Kak Gusti Rahma dan Kamuti Anggraini dari Sarolangun. Nah, yang hadir dari Sarolangun ini satu Kak Ayu, Kak Ratna Ayu Safitri, benar ya Kak? Ya, Ya, oke. Kemudian yang dari Jambi ada dua, Bang Dava Ibnu Syawal dan Kak Melinda SPD. Nah, yang Kak Melinda SPD ini belum bisa hadir di Zoom meeting ini. Tapi nggak apa-apa. Eh, yang dari Sungai Penuh ada dua, Asir Jati dan Doni Pasrianto. Mereka juga belum bisa eh, di sini, tapi saya wakili karena saya dari Kota Sungai Penuh. Dan terakhir ada Bang Antoni, Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo em, dikarenakan sinyal di sok Kabupaten Bungo tidak ada, ya udah kita apa? Beliau juga menitipkan pesan di sini. Dan terakhir ya, saya ini ada satu lagi, Ibu Titik. Nah, Ibu Titik ini em, dari Tanjung Jabung Timur. Em, juga hadir dikarenakan mati lampu ya tadi ya. Itu udah dikasih tahu. Jadi kalau seandainya hadir, kita accept nih untuk partisipannya. Kalau lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya di sini ingin membantu teman-teman agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Em, Kenapa saya mengundang teman-teman? Karena kita-kita yang ada di sini
peserta, calon peserta ya, calon peserta pemuda pelopor wilayah Provinsi Jambi merasa di sini ada dugaan kecurangan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu tadi proses seleksi yang tidak transparan. Kita nggak tahu nih, eh, mungkin di sini teman-teman yang ada di Zoom dan bahkan yang tidak ada di Zoom yang merasa dirugikan karena di prank secara berjemaah. Karena apa? Karena kita tahu em, di tanggal 3 sampai tanggal 6 itu proses seleksinya dan seharusnya semuanya harus masuk Zoom gitu. Oke, saya jelasin dulu. Saya dapat info dari dinas terkait di tanggal 28 Mei. Tanggal 28 Mei itu sudah dikasih tahu kalau dinas Dispora Provinsi Jambi tidak memiliki dana untuk memberangkatkan setiap pemuda pelopor yang ada di wilayah kota kabupaten Provinsi Jambi ke Provinsi Jambi, ke kota Jambinya, karena lokasi perlombaan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Dikarenakan tidak memiliki dana, mungkin karena keterbatasan anggaran dan biaya, kita memahami ini di kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Akhirnya kita menunggu nih dari dinas provinsi untuk melakukan fact finding. Mungkin teman-teman yang di sini belum mengetahui fact finding itu adalah proses seleksi di mana orang-orang dinas datang ke lokasi terkait untuk mengecek kepeloporan yang ada di wilayah masing-masing. Dan ternyata tidak memiliki anggaran. Oke, kita paham. Dan yang terakhir, proses seleksi yang kita tahu nih, yaitu presentasi via Zoom meeting. Begitu. Seharusnya kalau seandainya memang menggunakan Zoom atau via online, Vicon ya, yang saya tahu video conference, setidaknya tolong diundang teman-teman yang ada, karena Zoom meeting itu gratis, Zoom meeting gratis, em, dan juga mereka yang ada di sini tuh ingin dilibatkan. Tahu-tahu kita semua 3 hari yang lalu sudah mendapatkan info bahwasanya pemenangnya sudah ada, dan ini kan bisa dianggap apa ya, asumsi liar, asumsi liar. eh, ya mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bisa ada pemenang sedangkan proses seleksinya belum ada. Ini kan beda ya. Gimana menurut Bang Dava dan Kak Ayu? Coba mulai dari Kak Ayu dulu. Kalau menurut saya pribadi, di sini kan posisinya saya perwakilan dari Sarolangun memang perdana ikut kegiatan ini. Mm-mm. Jadi saat terjadinya kejadian seperti ini, saya juga agak bingung gitu. Tidak ada maksudnya itu kami belum melakukan apa-apa, tapi kami tidak ikut dalam peserta dilibatkan, cuman sudah ada pemenangnya gitu. Intinya kami sebagai peserta pun juga harus tahu rundown acara itu seperti apa. Sehingga nanti ada informasi lebih lanjut di mana kami sebagai peserta apa yang harus kami persiapkan sebagai perwakilan dari daerah masing-masing gitu. Karena kami juga perdana ikut kegiatan ini. Ya, Jadi ketika munculkannya bahwa diberitahukan bahwasanya pemenang akan di SK-kan, kecewa pasti. Cuman karena pemenang sudah dipilih, tidak mungkin kami membantah keputusan Dewan Juri itu yang pertama. ya betul. Karena Dewan Juri memutuskan.
juga gitu kan. Ya, Cuman betul. di sini kami merasa seperti dipermainkan, seolah-olah mereka hanya menginginkan eh, kuantitas saja. Mereka hanya perlu nama kami sebagai peserta, tapi sebenarnya tidak menginginkan kami. Jadi seperti yang dibilang tadi bahwasanya ya bisa dibilang kami ini seperti ditipu untuk kegiatan ini gitu. Ya, di Tidak ada lebih lanjut. Ya, oke. Oke. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan gitu? Mungkin apa ya? Mungkin boleh ditambah sama Bang Dava mungkin. Ya, ada tambahan dari Bang Dava, perwakilan pemuda pelopor bidang pendidikan ya di Kota Jambi. Ya, Ya, gimana tuh? benar Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dari kata Kak Ayu tadi ya, ya keresahan kita bersama lah ya. Mungkin aku Hmm. juga pertama kali ikut kegiatan seperti ini. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang eh, bukan seperti ini, itu aku sudah sering juga ya. Tapi lomba yang inilah yang bikin aku paling bingung. Paling bingung. Mekanismenya itu paling bingung. Kenapa? Eh, Ibaratkan gini loh. Kita itu sebelum berperang udah kalah. Terus ada pemenangnya gitu. Seharusnya kita biarlah berperang dulu di medan perang kan ya. Kalau misalkan pun yang nanti kalah ataupun menang itu masalah nanti kan ya. Tapi ini enggak, kita angkat senjata aja belum, tiba-tiba udah eh, ada yang menang gitu dari pihak lain gitu kan. Rasanya itu loh, kita udah mempersiapkan matang-matang, bahkan dari kota Jambi aja itu dari tempat kegiatan itu udah mempersiapkan secara dengan matang semua kegiatan yang aku pengen presentasikan nanti langsung ke Dewan Juri. Udah adik-adiknya sudah aku poles seperti mendongengnya, terus atraksi silatnya itu sudah aku lapis semua-semuanya, udah aku bikin sambutan seperti festival kayak gitu. Tapi tiba-tiba suatu kecewaan yang hadir pada malam lalu, SK pemenang sudah keluar. Itu rasanya tuh, loh, ini aku belum loh genjat senjata gitu. Jadi tiba-tiba ya nggak usah lah. Oke, bener kata Kayu tadi, kita hargai keputusan Dewan Juri, tapi setidaknya Dewan Juri menghargai juga kegiatan kami. Kami sudah mempersiapkan dengan matang-matang, sudah mempersembahkan untuk mereka, untuk presentasi ke mereka, untuk menunjukkan, oh ini loh kami itu, oh ini loh pemuda-pemuda yang dikenal oleh di sekolah provinsi itu dan olahraga itu. Kami loh pemuda-pemuda yang akan menggerak, yang ibaratnya itu hero lokalnya lah, yang nanti menggerakkan seluruh pemuda-pemuda ya, generasi penerus di kabupaten kota ataupun di dunia nantinya. Tapi dengan adanya kegiatan kayak gini, ya kami sebagai pemuda itu, loh ini ya yang katanya ini mental muda itu harus harus apa? Harus berani, harus meluangkan apa yang ekspresikan kegiatan-kegiatan mereka. Tapi kegiatan kami aja di dihalang kan ya, bukan dihalang, tapi ya udahlah misal katanya ini katanya anggarannya nggak ada. Loh, toh saya dari kota Jambi, dinas provinsi Jambi itu satu kecamatan loh dengan kegiatan aku. Misalkan lah 10.000 atau 20.000 aja uang minyak itu sudah bisa loh datang ke tempat aku itu ke kecamatan musik itu satu kecamatan. Nggak ada lah sama sekali fisik ataupun apa gitu. Ya gimana lah ya, sebagai kita udah mempersiapkan matang-matang, ya, cuman harus sering lomba esai, tiba-tiba sudah esai sudah dibuat dan lainnya, tiba-tiba kan kamu jadi berangkat, kamu nggak ada dananya lah, itu gimana ya perasaan kita ya, gitu Bang Gifari. Ya, oke. Em, Mungkin saya di sini sebagai host ya, mengundang teman-teman semua karena eh, rasanya tidak adil kalau saya tidak mengundang teman-teman yang merasa dirugikan di sini. Ya, ya kita tahu ada beberapa orang yang diundang. Kami itu pengennya pemuda-pemudi, ya pemuda pelopor yang ada di wilayah kabupaten kota di setiap provinsi yang ada, ya, di setiap ada di provinsi Jambi ya, menginginkan adanya presentasi. Oke, proposal proposal gitu. Kita bahas tentang proposal. Kalau proposalnya eh, menurut kalian tidak layak, oke, kami ingin menanyakan tidak layaknya itu seperti apa? Oke, berdasarkan juknis dan jukdis. Saya lihat kok juknis dan jukdisnya.
Dan kita-kita yang ada di sini mungkin kalau seandainya tidak memenuhi kriteria di wilayah kota dan kabupaten masing-masing, benar nggak teman-teman? Ya kan? Nah, otomatis kalau seandainya sudah diklaim bahwasanya kita-kita yang tidak meeting itu anggap oleh Dewan Juri yang dipilih oleh Dispora provinsi tidak layak, artinya siapa yang salah di sini gitu. Sedangkan kita orang-orang pilihan loh. Ya, oke, kita bicara bicara apa lagi ya? Em, Anggaran sudah, proses seleksi sudah, dan isu ini sudah saya diskusi sama dengan kementerian, Kemenpora nih. Saya sudah telepon Ibu Lediawati, teman beliau yang mengurusi bidang kepemudaan dan kepeloporan yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kami itu tidak ingin kejadian ini terjadi lagi gitu. Jadi ibaratnya saya curhat lah sama Bu Ledia ini. Beliau merespon, memang posisinya tidak mereka tidak memiliki kewenangan gitu ya, teman-teman. Tetapi em, beliau mengatakan kalau seandainya saya di posisi kalian-kalian sebagai peserta, ya saya akan protes. Artinya sekarang kita protes gitu. Terlepas dari keputusan Dewan Juri, saya menghargai, saya mengapresiasi. Itu ya, 7 atau 8 atau 5 berapa? 7 dan juri. 7 ya, 7 Dewan Juri. Ya nggak apa, kita hargai. Tapi ke depan kami tidak mau lagi hal ini terjadi karena kami merasa dirugikan. Saya tidak peduli nih mau menang mau kalah. Yang penting isu ini harus saya angkat. Saya tidak peduli. Oke, diserang sama beberapa orang, nggak apa-apa. Saya di sini ingin membantu teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah mempersiapkan. Mungkin cerita Bang Rafa tadi sudah mempersiapkan dari awal, begadang setiap malam mungkin ya, kita nggak tahu ya. Eh, ya mempersiapkan untuk dipresentasi gitu, untuk penampilan gitu. Karena perlombaan harus ada penampilan. Oh, Dewan Juri melihat ini di proposal doang, penilainya di proposal doang. Ya, gimana kita mau tahu potensi yang ada di setiap wilayah, setiap peserta ya, setiap peserta yang ada di wilayah masing-masing. Kalau seandainya penilaiannya berdasarkan proposal, dan itu menurut saya tidak ya, tidak bagus juga. Mungkin oke, proposalnya tidak bagus nih, tapi kan di presentasi mereka bisa menjelaskan. Ada yang presentasinya bagus, tapi proposalnya jelek. Itu bisa direvisi kalau menurut saya ya. Kalau tujuannya ingin mengharumkan nama provinsi. Ya mungkin peserta yang menang ini ada 4 ya. Peserta yang menang ini kan 3 dari Tanjak Barat, 1 dari Kota Jambi. Ya kita nggak tahu juga nih eh, kepeloporannya apa. Ketika kita sudah tahu mungkin oh ya layak nih. Oke, mungkin tahun depan kita-kita yang ada di sini eh, introspeksi dan juga eh, mempersiapkan untuk tahun depan ya. Ini kita nggak tahu. Perlombaan belum mulai, presentasi belum ada nih. Yang diundang beberapa orang. Dan bahkan informasi di dalam grup pun juga nggak ada. Taunya udah ada pemenangnya dan di SK-kan. Dan sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Ini menurut saya kocak sih. Gimana Pak Nova? Oke, benar Bang ya. Di sini agak rancu dikit Bang ya.
malam itu setelah SK itu keluar, aku nggak bisa tidur loh bang, nggak bisa tidur. Aku lihat scroll gitu kan, ada nggak satu chat yang kelewat gitu, mereka ngundang aku untuk Zoom, ataupun ada dalam grup itu link Zoom yang aku nggak kelewatan. Aku sudah aku cek terus bang, aku scroll scroll terus WA grup, terus chat dari panitia, itu nggak ada sama sekali. Aku cek email nggak ada juga, ini ngapain nih. Udah aku tunggu di hari selanjutnya, oh ternyata ada yang speak up tentang ini. Oh kenapa ya mekanismenya seperti ini, kami kok nggak dapat kabar apa apa. Oh ternyata itu bukan aku sendirian aja, makanya aku juga nge-up-kan ke depan. Loh saya juga kak, aku bilang seperti itu kan ya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman yang lain juga ikut nge-up gitu. Ternyata bukan aku sendirian gitu yang masuk dalam permasalahan ini gitu. Seandainya ya, jika Dewan Juri itu ataupun dari Dispera provinsinya itu datang eh, mengapresiasi kami untuk kami menampilkan apa yang kegiatan kami itu, kami udah bangga. Sampai situ aja udah bangga kami. Udah didatangin, udah dilihatin. Oh, ini ya kegiatan kami. Itu udah bangga banget. Terlepas apapun nanti hasilnya. Gitu, Bang. Dan mereka pun Dewan Juri ada, saya lihat tuh di grup. Nanti jangan kemana-mana ya. Akan Oh iya benar-benar. di Iya, forum pemuda pelopor. benar-benar. Ya, biar ke depan kalian semua bisa menang. Oke, kalau seandainya caranya seperti ini, bagaimana teman-teman yang sudah dikecewakan? Karena semuanya dikecewain di sini nih. Iya kan? Pemuda, pemuda pelopor tahun depan atau di grup gitu. Ini gimana ya? Saya melihat eh, ke depan mungkin ya orang-orang sudah tidak melihat pemuda Iya, pelopor yang ada di wilayah Provinsi Jambi lagi. Kalau seandainya caranya seperti ini, Bang Dava. gitu. Benar Iya, nggak, iya. Bang? Benar-benar. Benar banget Bang. Saya pun mungkin ya saat ini ya sudah di prank, kita semua ya sudah di prank. Saya pun merasa lah pemenangnya juga udah tahu itu siapa ya. Eh, Males ah ikut pemuda pelopor tahun depan. Karena apa? Kejadian ini eh, sudah mengecewakan semua pihak. Saya di sini Benar-benar. disupport dengan em, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Teman Bang Dava atau Kayu mungkin sudah disupport juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sarolongun dan Kota Jambi gitu. Artinya di sini kita speak up sebagai pemuda yang mengharumkan kota dan kabupaten masing-masing. Ketika perlombaan di provinsi yang terjadi kekecewaan. Aku tanya nih Bang Bang Dava Kayu, Kayu dulu deh. Kakak kecewa nggak dengan sistem em, proses tahapan seleksi ini? Pasti. Pasti ya. Karena bukan hanya dari yang kejadian setelah terjadi, mungkin yang masalah SK mungkin bisa kita maklumi. Yang bikin kecewa lainnya, ini ada hal yang membuntuti kekecewaan ini, termasuk dari pihak panitia gitu, di mana pada saat pemberitahuan pemenang, lalu banyak yang menyanggah bagaimana ini ada pemenang, sedangkan lomba belum dimulai. Lalu dari pihak panitianya itu seperti tidak merasa bersalah, bahkan tidak bisa menjaga nama baik sebagai panitia menurut saya pribadi, malah mengajak peserta yang lainnya ini untuk makin melawan gitu. Contohnya kayak kalau kalian nggak dipanggil Zoom berarti kalian nggak lolos. Menurut saya itu bukan panitia yang seharusnya menjadi panitia ya. Atau mungkin nanti mungkin kedepannya buat seleksi lagi lah untuk jadi panitianya yang memang benar-benar ingin bekerja ya kalau menurut saya pribadi. Oke. Dimana respon dari panitianya yang cukup yang bikin makin kecewa gitu. Kayak kalian tuh kalau nggak diundang Zoom berarti kalian nggak menang, berarti kalian nggak dipilih. Jadi yang jadi pertanyaannya, yang dipilih itu yang harus kayak gimana gitu. Sedangkan kita tadi belum mempresentasikan proposal kita gitu kan. Kan untuk seleksi proposal itu kan dari pertama itu dari kota atau kabupaten dulu. Ya, betul. Kalau dari sini kan nggak mungkin kita dikirim perwakilan gitu kan. Ya, Nah, ya. nanti sampai Jambi baru kita presentasikan ke dewan jurinya apakah dewan jurinya
srek dengan proposal kita, atau misalnya nanti ada kelanjutan tingkatan lagi kan. Biasanya kalau lomba itu kan pasti ada tingkatannya, ada tingkatannya. Kalau ini tidak gitu, sudah dikecewakan oleh dari pihak dewan jurinya sudah memilih pemenang, dikecewakan lagi oleh pihak panitianya dengan seperti itu. Menurut saya mungkin harus banyak direvisi lagi lah kalau misalnya ingin membuat kegiatan seperti ini, karena ini akan dibawa ke nasional gitu. Yang malu bukan hanya Kabupaten Sarawangun, tapi satu provinsi Jambi gitu. Iya, isu ini akan aku up karena Ya, iya, saya juga punya kenalan pemuda pelopor yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Bengkulu, dan bahkan Kementerian Ibu Ledia sudah mengetahui isu ini gitu. Dan bahkan yang di Jawa Barat dan Jakarta juga ada teman-teman saya pemuda pelopornya juga sudah tahu. Artinya kan bisa dibilang mohon maaf ya, bikin malu aja. Kita semua mungkin ingin adanya transparansi, transparan ya, proses seleksi. Itu yang pertama. Yang saya tangkap nih. Yang kedua, kita semuanya ingin dihargai. Yuk, presentasinya. Oke, mereka tidak punya anggaran untuk mendatangkan kita-kita semua ini ke Kota Jambi karena ya itu tadi ke dinas provinsi ya untuk perlombaan offline-nya dikarenakan anggaran. Terus juga untuk fact finding tidak punya dana. Oke, presentasi 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 online itu nggak memakan biaya loh. Ini kita Zoom meeting gratis loh. Oke, kalau misalkan untuk premiumnya ada yang sejutaan, masa dinas tidak mempunyai dana segitu? Terus juga kalau seandainya nggak ada juga nih dana dana eh, 1 jutaan lebih untuk Zoom premium, ada loh yang namanya Zoom Zoom yang apa ya, eceran gitu ya. di marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia ada loh. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, yang diundang Zoom cuma beberapa orang dan artinya balik lagi di awal. Jelas ini menimbulkan asumsi liar. Apakah ada dugaan permainan di sini? Saya nggak tahu. Cuman yang jelas, semua orang yang ada di sini yang merasa dirugikan, pesertanya merasa di prank secara berjemaah dan dikecewakan gitu. Kalian pasti bertanya-tanya, ini ada dugaan apa tidak? Kalau seandainya ada dugaan, ya udah, kita cukup tahu aja ya di sini ya, gitu sih. Gimana, Bang? Sebelum kita tutup nih. Oh ya, satu lagi. Saya sempat menghubungi pihak kementerian. Video itu sebagai penunjang karena memang ketika dinas atau dewan juri tidak bisa fact finding, video ini sebagai penunjang. Oh, ini kegiatannya sudah ada loh. Ini belum. Persoalan aku kemarin udah telepon juga, tapi harus di cross check ulang karena juknis dan jukdis kegiatan dari Kemenpora banyak. Setelah saya cek, setelah saya baca video sebagai penunjang doang dan bahkan tidak ada di situ. Artinya apa? Mereka menilai dari proposal. Oke, proposal melihat oh jelek. Dari mana kalian tahu kalau proposal ini jelek? Saya tanya sama Kak Yu, dari mana kakak tahu kalau seandainya kakak dewan juri, dari mana kakak tahu proposalnya jelek? Mungkin dari covernya. Bisa jadi ya. Artinya asumsi lagi kan. Oh, kita berasumsi. Ini dari cover jelek nih. Oh, nggak pantas sudah. Kita nggak tahu penilaiannya seperti apa. Tetap kita hargai. Cuma kan teman-teman yang ada di sini ingin mengeluarkan unek-uneknya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, itu dia tadi. Video hanya sebagai penunjang. Gimana menurut pendapat? Iya ya, terkait eh, videonya penunjang udah ciptain juga ya, kita kirim juga video dengan yang kalau kata kalau kata apa di Spora Kota Jambi, waktu kami waktu saya presentasi dengan di Spora Kota Jambi, itu beliau sangat support kegiatan aku ini kan. Oke. Terus juga Halo Kayu. Lanjut dari Kayu lagi nih. Sebelum Bang Dava. Nah,
Oke, menurut Kayu gimana? Secara keseluruhan ya, dari yang saya tahu perlombaan-perlombaan yang pernah saya ikuti gitu. Semuanya ada prosedurnya masing-masing. Dan biasanya prosedurnya itu transparan dan hampir semua peserta itu harus tahu apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana penilaian-penilaian dari dewan juri pun seharusnya peserta juga harus tahu. Biasanya dewan juri itu menilai ini gitu. Nah, intinya pada saat kejadian seperti ini, ya hilang ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini masih di Pada record. saat seperti ini kan akhirnya menimbul opini gitu loh. Kenapa gini gitu. Kalau misalnya dibahas tentang anggaran itu sebenarnya sangat-sangat sensitif ya. Bahas tentang anggaran itu sebenarnya sudah di luar kapasitas kita. Cuman kalau misalnya kita tarik lagi bahwasanya memang yang saya ketahui setiap dinas itu memang anggarannya dipotong dengan kemarin dalihnya untuk pemilihan gitu. Ya betul. Bahkan bahkan saya pun sebagai salah satu atlet di cabur Kabupaten Sarawangun pada saat Porprov itu dana dana dari cabur kami juga dipotong. Jadi tapi tidak 100% dipotong gitu loh. Kalau memang tidak memiliki anggaran itu sebenarnya sudah jadi tanda tanya itu nggak mungkin. Kalau tidak mempunyai anggaran, acara ini tidak akan terlaksana gitu. Ya. Kan tidak pasti ada anggarannya. Cuma saya juga tidak tahu, tidak ingin seuzon terlebih dalam banget gitu kan, karena takutnya nanti menimbulkan yang lain-lain. Jadi intinya pada saat kejadian yang telah terjadi ini, saya memaklumi yang pemenangnya, saya tidak akan bisa menerima jika memang itu sesuai yang diinginkan oleh don juri. Cuman yang saya tidak terima itu adalah bagaimana prosedur dari kegiatan ini ataupun acara ini berlangsung gitu. Apakah memang pemilihan pelopor ini seperti ini dari tahun-tahun belakangnya apa memang seperti ini atau hanya pada saat tahun ini saja gitu. Karena kan tahun ini kan emang tahun-tahun 2024 ini tahun yang rawan gitu, Bang. Ah, Setahu betul. saya gitu. Ini kan tahun-tahun yang rawan gitu. Cuman harapan saya itu setelah ini semoga nanti ini bisa dinaikkan jadi bisa jadi pelajaran untuk semuanya Mm-mm. dan juga bisa menjadi motivasi juga untuk generasi-generasi muda di mana nanti mereka bisa mungkin bisa lebih kritis lah dalam menanggapi sesuatu gitu. Oke. Oke, berhubung nih kayaknya Bang Dava ada sesuatu. Kita nggak tahu nih, Ah, mungkin sinyalnya nge-lag atau baterai HP-nya habis, kita nggak tahu. Yang jelas kita tutup ya. Poin-poin yang ingin saya bahas di sini, kesimpulannya. Yang pertama itu saya melihat di sini proses seleksinya yang tidak transparan dan menimbulkan asumsi liar. Benar nggak, Kak? ah, Terus juga oke, keterbatasan anggaran itu tidak dipersoalkan. Tapi kan ketika Zoom meeting, em, ya proses seleksinya Zoom meeting, setidaknya teman-teman yang perwakilan setiap daerah diharuskan untuk presentasi biar semuanya adil. Ketika hanya melihat kesempatan gitu. ya dikasih kesempatan, mereka ingin berekspresi gitu. Akhirnya kan ketika semuanya tidak diundang, mereka kecewa dan penilaiannya hanya Berat. dilihat dari proposal. Bagaimana kalian tahu proposalnya bagus, idenya bagus kalau dilihatnya cuma dari proposal itu. Terus juga ya statement akhir dari saya itu ya walaupun keputusan yang di Dewan Juri itu sudah mutlak dan sudah ditandatangani ya, sudah di SK-kan dan sudah dikirim, saya dapat info dari Ibu Ledia Kemenpora sudah dikirim, ya tetap kami di sini merasa diprank secara berjemaah. Kami menyetujui mungkin ya, menyetujui bahwasanya mungkin ini pilihan pilihan yang tepat sudah memenangkan 4 orang ini tadi. Tapi kami semua tidak terima dengan cara mereka menyeleksi Dewan Juri. Mohon maaf ini sekali lagi. Dan isu ini harus saya angkat dan juga semua
Mungkin pemuda pelopor yang ada di Indonesia ini harus mengetahui kali ya, biar nanti ke depan jadi pelajaran juga. Dan mohon maaf nih, ini titipan juga untuk wilayah Kota Sungai Penuh nih. Tahun lalu mereka perlombaannya via online. Sorry, via offline. Maaf, via offline. Datang ke Jambi, presentasi. Semuanya dipresentasi. Kenapa sekarang tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menyebutkan namanya, tapi saya sebutkan bidang. Di bidang pangan, juara satu, perwakilan dari Kota Sungai Penuh. Perwakilan dari Kota Sungai Penuh memenangkan perlombaan pemuda pelopor. Yang juara dua saya nggak tahu dari daerah mana. Ketika perlombaan tingkat nasional yang dikirimkan bukan juara satu tapi juara dua, kan aneh. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Di mana-mana yang saya tahu yang dikirim itu satu. Dan akhirnya apa? Ketika ada proses seleksi tingkat kementerian, di bidang yang lain bukan pemuda pelopor ya, tapi di bidang eh, kalau nggak salah wirausaha pemuda pelopor, sorry, wirausaha pemuda yang diadakan oleh kementerian. Mereka dipanggil, si pemenang juara satu pemuda pelopor ini dipanggil. Akhirnya apa? Membuat eh, membuat malu aja ya, buat malu provinsi. Ditanya tuh sama kementerian, kok tidak dikirim ya di pemuda pelopor. Padahal udah dikasih tahu kalau yang pemenang ini juara satu, tapi tidak dikirimkan ke tingkat nasional. Aneh aja gitu. Begitu sih. Itu kekecewaan kami di Kota Sungai Penuh. Dan pada akhirnya, ini closing statement ya. Pada akhirnya kita semua tidak percaya apa yang dilakukan oleh juri karena menimbulkan asumsi liar. Proses seleksinya tidak transparan. Kami menginginkan transparan dan juga menginginkan semuanya diperlakukan secara adil. Gitu sih. Ya, kami menganggap ini ada dugaan kecurangan. Gitu sih. Mungkin closing statement dari Bang Dava dan Kak Ayu. Bang Dava dulu deh, sebelum kita tutup nih. Closing Baik, statement, Bang. baik. Terima kasih sebelumnya. Maaf tadi sedikit terpental karena ada sinyal jelek di sini. Ah, Izin masuk lagi. Kalau closing statement dari aku ya, ya suatu apapun yang sudah dipilih, ya mau nggak mau harus dijalani kan ya. iya betul. Selamat juga untuk teman-teman yang sudah terpilih dan juga untuk Dispora Provinsi, untuk panitiaan dan lain-lainnya. Semoga ya, semoga dugaan kecurangan kami ini hanya sebatas ini saja. Kekecewaan atas kami ini hanya sebatas ini saja. Jangan sampai eh, pemuda-pemuda selanjutnya nanti ataupun seleksi-seleksi selanjutnya nanti seperti ini juga. Jangan sampai ada kekecewaan lagi. Terus ya kita juga tetap sebagai pemuda ya terus terbalik bermanfaatan kita walaupun kita bukan gelar bukan mencari gelar lah bisa dikatakan seperti itu. Dan kita sudah bermanfaat untuk masyarakat luas kan ya. Ya Baik-baik betul. manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga pelopor tetap pelopor ya apapun kedepannya semoga kita terima lah ya. Tapi lagi-lagi untuk kedepannya sekelas dinas, kelas Kemenpora, kelas pemuda pelopor ini adalah eh, perlombaan yang bergengsi. Tidak ada lagi namanya apa namanya itu nilai apa ya tuh. Terus juga dari panitianya, dari disporanya seleksi lah panitia-panitia yang berkompeten di bidangnya ya. Ya artinya Jangan kami nanya malah ikut panas gitu kan ya. Jadi kami juga kayak udah ya udahlah gimana lagi gitu nah. Sudah tertinggi gitu nah. Udahlah mau gimana lagi gitu. Lagi-lagi terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih juga untuk Dispora dan lain-lainnya. Oke, gitu aja sih Bang Ifarid. oke, dari Kayu closing statement ada yang ingin disampaikan?
Mungkin ada tambahan sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, Mungkin nanti kalau dari kejadian yang telah terjadi jadi pelajaran untuk kita semua gitu kan. Semoga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini memang jelas gitu kan. Step by stepnya bagaimana sehingga tidak menimbulkan sebuah opini yang tidak diinginkan dan juga yang pastinya semangat pemuda itu nggak perlu diragukan gitu. Bahkan orang tua pun masih ada juga semangat apalagi anak muda sebagai seperti kita yang menjadi pelopor gitu kan. Ya intinya mungkin masih ada tahun depan. Cuman jangan menyerah dan semoga tidak kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya kan Dewan Dan Juri jangan tahu. Yang Dewan Jurinya ngasih tahu tuh di grup. Tahun depan ada lagi, terus dicurangi lagi. Tahun depan ada lagi nih. Saya coba, Iya, oke. saya Ya, sebenarnya, benar. saya coba ya di sini sebagai provokator sih karena udah muak aja melihat eh, panas-panasnya di grup tuh. Gitu sih. Ya, em, provokator ada maksud ya. Bukan berarti saya oke, kita di sini kalah gitu. Saya ingin provokator enggak. Kami di sini melihat adanya ketidaktransparansiannya proses seleksi. Udah itu doang. Dan juga kami tidak dilibatkan di sini. Eh, Mungkin dugaan apa ya? Dugaan oh, bahwasanya kita di sini dianggap remeh gitu. Ya, itu sih paling. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di sini. Ada beberapa orang juga yang dari Tanjab Timur, Kak Titik, mungkin kepeloporannya yang sudah saya juga sempat menelepon beberapa pemuda pelopor yang ada di setiap wilayah masing-masing ya, yang merasa dicurangi nih. Saya telepon satu persatu, dan akhirnya terjadi kan, semua calon peserta yang ada di grup itu di-kick. Iya. Oke, benar. Ya karena apa? Ketidaktransparansinya tadi. Orang-orang beranggapan ini sudah dipermainkan gitu. Sudah ada permainannya. Dugaan ya, dugaan. Banyak potong lagi kan. Yang jelas ini menimbulkan asumsi liar dan tanda tanya bagaimana seleksi yang benar-benar real gitu. Ya, ada juga Kak, saya sebutin satu persatu ya. Ada Kak Gusti Rama dari Sarolangun, terus juga karena Ayu ini Bang Antoni yang belum sempat hadir dari Bungu, kemudian ada eh, Bang Dava di sini, terus Asri Rojati Sungai Penuh, Doni Pasrianto Sungai Penuh yang belum bisa hadir, dan terakhir Kak Titik dari Tanjab Timur. Itu sih. Sebelumnya makasih Bang sudah speak up. Mungkin itu dia video singkat ya. Nggak singkat sih, kurang lebih sekitar 50 menitan. Merasa, ya kami di sini merasa dirugikan, teman-teman yang ada di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi ini juga merasa adanya dugaan kecurangan. Saya tidak tahu apakah ada kecurangan, tetapi dengan adanya video ini tadi, membuat asumsi liar. Ya, asumsi liar. Dikarenakan ketidaktransparansiannya Dewan Juri yang menyeleksi peserta pemuda pelopor yang ada di Provinsi Jambi tahun 2024 ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Saya di sini, kalau seandainya kasus ini diperpanjang, untuk teman-teman, saya siap pasang badan. Mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.